Baik, bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala. Al-yawma bi'idnillah namshi marratan ukhra ma'a fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ma'a kitabihi Kitabun Jalil Syarhul Usul min Ilmil Usul, wa nas'alullah ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan, wa an yaj'alana mimman idza 'alima 'amila wa idza 'amila akhlasa fihi. Baik, wa nahnu al-an mazilna natakallam 'anil amri ba'da an takallamna an ma'na al-amr wa as-siyaq ad-dalah 'ala al-amr, wa qulna anna hunaka 12 min siyagi al-amr, wa al-an nakhud ma yaqtadi hadha al-amru. Ma yaqtadi al-amru bermakna apa yang dikandung oleh al-amr. Antum tahu apa saja sigo amr? Ya, ada fi'il amr, kemudian ada fi'il mudhari al-masbuq bil amil amr dan seterusnya. Nah, sekarang kita membahas tentang ma yaqtadi al-amru, apa yang dikandung oleh sigoh amr itu. Ya, apa yang dikandung oleh sigoh al-amr. Kita katakan bahwasanya al-amru al-mutlaq yadullu ala al-wujub. Wa akhadna ad-dalil, ma huwa ad-dalil? Qauluhu ta'ala, falyahdharil ladina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hadha huwa dalil ala anna al-amra lil wujub. Wa qara'na aidan ma wajhu dilalah min hadhil ayah, limadza ja'alna hadhil ayah dalilan ala qaidah al-amru lil wujub. Wa hunaka aidan ba'da dzalika takallamna ala anna al-amra ba'da hunaka khilafat, hunaka qaulain fi anna al-amra yadullu ala al-mubadarah awil fawriyah. Al-mubadarah mana al-fawriyah ya? Paham itu al-mana al-mubadarah? Al-fawriyah hada nafsu syai'un. Ya, idan mad dalil ala anna al-amra yadullu ala al-mubadarah awil fawriyah. Mad dalil hadha huwa alladhi sanatakallam anhu insyaallah taala. Baik. Qulna an al-ma'muratus syar'iyyah kulluha khair. Segala yang diperintahkan oleh syariat itu adalah pasti mengandung kebaikan. Segala yang dilarang pasti mengandung kemudaratan. Ya. Segala yang diperintahkan oleh syariat mengandung kebaikan, ya, berarti masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Al-istibaq bermakna antakun awwala man yaf'alu hadzal amr. Ya, berlomba-lomba artinya bersegera. Berarti mana al-mubadarah. Berarti berdasarkan ayat ini semua ibadah yang diperintahkan itu berarti harus dilakukan secara mubadarah. Taib, hada huwa. Wad dalil ats-tsani huna wali anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahr wal halq yaumal hudaybiyah. Wajadtum hadza fil kitab? Baik. Dalilnya bahwasanya Nabi membenci orang-orang yang di zaman itu, ya, ketika mereka mengakhirkan perintah Nabi untuk menyembelih dan untuk mencukur rambut pada hari Hudaybiyah. Antum paham kisahnya ya? Tahu kisahnya ya? Ketika Nabi keluar memerintahkan para sahabat untuk mencukur, kemudian untuk menyembelih, tapi para sahabat itu sibuk, ya, sibuk dengan kondisi masing-masing, hanya berapa saja yang melakukan perintah Nabi tersebut. Ya, seolah-olah Nabi nggak dianggap waktu itu. Nabi pun sedih, kemudian bertemu dengan hatta dakhala ala Ummi Salamah, kemudian masuk ke dalam tenda, mengadu kepada Ummi Salamah, curhatlah di situ. Kemudian Ummi Salamah kasih saran, nggak usah ngomong apa-apa, keluar dari tenda dan langsung mencukur dan langsung menyembelih. Pasti para sahabat akan ngikut. Gitu ya. Taib. Pada karolaha malakya minan nas. Taib. Kemudian dia ceritakan, Nabi menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang menimpanya. Ini wa kadzalika fi ta'khuri man tahallul fi hajjatil wada. Ini kisahnya sama ketika waktu itu Nabi sedih, ya. Nabi intinya tidak suka, ya. Tidak suka ketika para sahabat mengakhirkan perintah beliau. Berarti hukum asalnya bahwasanya perintah itu harus dikerjakan secara segera mungkin. Paham sampai sini? Baik. Nah, begitu juga ketika haji wada, tahallul. Paham itu mana tahallul? Udah pernah belajar kitabul hajj? Ya.
Mama tahallul? Hah? Cukur rambut? Al-halq hada wal qasr. Hah? Tahallul saja salah satunya dengan cukur rambut. Seorang tahallul itu ada dua, tahallul awal, tahallul tsani. Tahallul yang awal itu kalau dia melakukan satu dari 3 amalan. Tawaf ifadah, kemudian lempar jumroh, dan mencukur. Kalau dia sudah melakukan 2 dari 3 ini, dikatakan dia telah tahallul yang pertama. Sudah boleh dia melakukan hal-hal yang tadinya haram, kecuali jima. Hal-hal yang tadinya haram, misalkan pakai pakaian yang berjahit, sekarang sudah boleh. Tahallul yang pertama itu. Tahallul yang kedua sudah mutlak boleh apapun, jima saja boleh di situ. Tahallul yang kedua itu ketika sudah sempurna mengerjakan ketiga-tiganya, sudah menyembelih, sudah mencukur, sudah lempar jumroh di situ. Baik. Jadi ketika itu para sahabat mengakhirkan tahallul. Tahallul itu memang sebenarnya boleh diakhirkan, tapi Nabi tidak suka. Hukum perintah itu harus segera dilaksanakan. As-sahabah radhiyallahu anhum la syakka annahum ahrasun nas 'alal khair. Para sahabat itu kita nggak pungkiri mereka itu adalah orang yang paling bersemangat mengamalkan perintah Nabi. Samina wa ta'na. Tidak kita ragukan hal seperti itu. Wala syakka annahum atwa'un nas lillahi war rasul. Mereka adalah manusia paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa fi ghazwatil Hudaybiyah ta'rifun ma hadatsa lin nabi wa ashabihi min al-amri alladhi dhaharahu annahu ضغط على المسلمين ولو لم يكن فيه إلا هذا الشر ثقيل جدا أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم ومن ذهب من المسلمين لا يرد إلى المسلمين إذ ظهر هذا الشر أن فيه إجحافا على المسلمين لكن ماذا كان جواب الرسول الذي اطمأن قلبه بما أمر به. Baik, ini ketika perang Hudaybiyah. Ketika perang Hudaybiyah. Di perang Hudaybiyah itu ada namanya Sulhul Hudaybiyah. Mana sulh? Perjanjian damai. Perjanjian damainya ada beberapa poin di situ yang secara sekilas sangat merugikan kaum muslimin. Di antara poin dalam Sulhul Hudaybiyah itu bahwasanya kalau ada orang musyrik yang melarikan diri masuk kepada agama Islam, tapi keluarganya masih dalam agama kesyirikan, boleh dikembalikan. Harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Tapi kalau sebaliknya tidak berlaku. Paham ya? Sebaliknya tidak berlaku. Ini kan sangat tidak adil ya kan? Tapi Nabi setuju. Ini menjadi kecerdasnya Nabi di situ karena itu justru di belakang nanti itu punya banyak istilahnya? Manfaat ya, punya banyak poin plus bagi kaum muslimin di situ. Baik. Qala man dhahaba ilaihim fararaddahu Allah wa amma man ja'ana minhum waradadnahu fa sayaj'alullahu lahu faraja. Maka Nabi menenangkan para sahabat mengatakan siapa yang pergi kepada mereka maka la raddahullah, semoga Allah tidak mengembalikan mereka. Maksudnya apa? Orang kaum muslimin yang beralih ke agama musyrik, maka semoga Allah tidak mengembalikan mereka. Maksudnya mereka yang murtad itu udah hidayah, udah cabut dari artinya maksudnya. Paham ya? Udah tidak ada kebaikan bagi mereka. Akan tapi kalau ada kaum musyrikin yang masuk kepada agama kita, kemudian kita kembalikan dia kepada kaum musyrikin, maka pasti Allah akan buatkan bagi mereka itu jalan keluar. Makanya hanya sedikit para sahabat yang tertahan di tangan kaum musyrikin ketika itu. Rata-rata mereka punya jalan keluar untuk bisa kembali kepada barisan kaum muslimin lagi. Baik. Wa hadzal ladzi hasal wa Abu Basir raddahu Rasul, Abu Busar atau Abu Basir raddahu Rasul alaihi salatu wassalam ilaihim ma'a itsnain min Quraisy fa kharaja bihi hatta balagha bihi dzal Hulaifa fa nazalu yakulun min tamrin lahum fa qala Abu Basir li ahad ar-rajulain wallahi inni la ara sayfaka ya fulan hadza jayidan fastalahul akhar faqala ajal wallahi innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu faqala Abu Basir arini anzur ilaihi famkanahu minhu fadarabahu bihi hatta barida wa farra al-akhar hatta atal madinah fadakhala al-masjida ya'du faqala Rasulullah laqad ra'a hadha dhi'ran falamma intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala qatala wallahi sahibi wa inni lamaqtulun faja Abu Basir faqala ya nabi Allah qad wallahi awfallahu dhimmataka qad radattani ilaihim thumma anjani Allahu minhum faqala an-nabi wa ila ummahum kepada keluarga Mus'ab Mis'ar wa ila ummihi Mis'ar harbin law kana lahu ahadun falamma sami'a dzalika arafa annahu sayarudduhu ilaihim wa kharaja hatta ata sifal bahri
faja'ala la yakhruju min Quraisy rajulun qad aslama illa lihaqqin bi abi lahiqa bi abi Basir hatta ijtama'at minhum isabah qala fa wallahi ma yasma'una bi ba'irin kharajat li Quraisy ila Syam illa taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum wa hadza qisah fa arsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashidullahu rahim lamma arsala ilaihim faman atahu fahuwa amin farsal nabi ilaihim farajal qaum fandur kaifa hasal faraj ragman an unufil musyrikin wa ma dhahaba ahadun minal muslimina ilaihim. Jadi akhirnya keputusan mereka, ya, peraturan yang ditetapkan oleh kaum musyrikin itu sendiri malah berbalik kepada mereka sendiri, ya, ya, memberikan dampak buruk justru kepada orang-orang musyrikin, bukan kepada kaum muslimin. Itu yang ingin beliau sampaikan di sini. Ya, beliau ngambil kisah dengan Abu Basir, ini salah seorang sahabat yang dia dikembalikan kepada jadi dia awalnya masuk Islam, ya, kemudian orang-orang musyrik ingin dia kembali, dijemput sama dua orang Quraisy, kemudian di tengah jalan dibunuh sama Abu Basir satu orang Quraisy tersebut. Kemudian terjadilah ya apa yang terjadi di situ. Akhir kisah di situ bahwasanya setiap kali ada seorang muslim, ya, yang kembali kepada orang-orang musyrik, ya, itu mereka tidak bisa untuk untuk menerimanya, karena pasti ada saja faraj yang Allah sediakan bagi mereka. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang-orang musyrikin masuk Islam, ya, jarang ada yang bisa kembali lagi kepada orang-orang musyrik. Maksudnya, pasti ada saja. Contohnya kejadian tadi. Ya, kejadian di Abu Basir tadi. Al-muhim anna sahabah fi hadza sulh bada minhum kalam hatta Umar radhiyallahu anhu ala quwwati imanihi wa shiddati ba'sihi raja'an Nabi alaihi salatu wasallam fil masalah. Kenapa para sahabat ketika perang Hudaybiyah itu, ya, enggan mendengarkan perintah Nabi untuk tahallul itu? Kenapa? Karena mereka masih tidak terima dengan perjanjian yang dibuat bersama orang Quraisy itu. Paham ya? Poin-poin itu sangat merugikan kaum muslimin, tapi Nabi setuju aja. Para sahabat ngerasa nggak puas begitu. Nah, maka mereka menunjukkan kekasaran. Hatta Umar di situ. Umar yang terkenal dengan kuatnya imannya, kekuatan iman beliau malah langsung protes kepada Nabi. Alasna alal haq, beliau mengatakan, ya, wa aduwan alal batil. Bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita berada di atas kebatilan? Kalau gitu ngapain kita nyerah atas poin-poin yang mereka tetapkan itu? Ya, Nabi mengatakan bala qala falima nu'ti ad-daniyata fi dinina, ya, qala inni rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasiri awalaysa kunta tuhadithuna anna sanatil baita fa natufu bihi qala bala fa akhbartuka anna na'tihi al-am qala la qala fa innaka atihi wa mutawwafun bihi qala fa ataitu Abu Bakrin fa qultu ya Abu Bakrin alaysa hadha nabiyullah haqqan qala bala qultu alasna 'alal haqqi wa aduwan 'alal batil qala bala qultu waliman utid daniyata fi dinina qala ayyuhar rajul innahu la rasulullah wa laysa ya'si rabbah wa huwa nasiruh fastamsik bi ghirzihi fa wallahi innahu 'alal haqq. Ya, Umar saja di situ masih tidak puas dengan keputusan Nabi, kemudian protes Nabi, ya, alasna 'alal haqq. Gimana Nabi mengatakan saya itu Rasulullah, ya, utusan Allah, tidak mungkin saya bermaksiat kepada Allah, dan Allah pasti akan menolong urusan ini. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, bukankah sudah saya sampaikan kepada engkau? Ya, bukankah engkau katakan kepada kami ya Rasulullah kita akan kembali ke Makkah? Ya, kita akan kembali ke Makkah untuk tawaf di sana. Antum pahami dulu asal usul Hudaybiyah ini. Orang-orang di Madinah itu awalnya ketika mereka hijrah itu kan diam-diam, ya kan, hijrahnya. Mereka meninggalkan segala hal di Makkah itu. Mereka pergi dari Makkah ke Madinah meninggalkan harta, keluarga, sebagainya. Sekarang mereka punya kesempatan untuk kembali ke Makkah, ya, kembali ke Makkah. Betapa senangnya mereka di situ. Akhirnya mereka bisa pulang kampung dalam keadaan aman. Tapi di tengah jalan sebelum masuk ke Makkah, udah dekat ini Makkah ini. Ya, malah Nabi katakan udah kita tahan diam di sini di Hudaybiyah ini, ya, besok kita pulang ke Madinah lagi. Gimana nggak protes para sahabat begitu kan? Maksudnya ya, nah, fitrah di situ. Kita pun kalau di posisi para sahabat mungkin akan ngomel-ngomel, ya kan? Antum bayangkan aja, udah dekat mau nyampe ke kampung malah disuruh balik lagi. Padahal antum sudah bertahun-tahun nggak pulang kampung. Nah, baik. Maka di situ Umar protes kepada Nabi, kemudian protes juga ke Abu Bakar. Ya, minta pendapat ke Abu Bakar. Maka jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Nabi.
Ya, innahu la Rasulullah. Ya, lihat kuatnya imannya Abu Bakar ya. Beliau memang benar berhak menyandang gelar As-Siddiq gitu. Beliau selalu membenarkan Nabi apapun keputusan Nabi. Baik. Al-muhim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum bi an yanharu wa yahliku fa syaqqa dzalika alaihim masyaqqatan syadidah. Maka di situ mereka tentu berat untuk melaksanakan perintah Nabi untuk menyembelih, untuk mencukur rambut. Ya, masih tidak terima mereka. Wa rajau annahu ma'at tamanu la'alla Rasul alaihi wasallam ya'khudhu biqaulihim. Mereka enggan untuk melakukan perintah Nabi itu sebagai bentuk protes, demo kepada Nabi. Siapa tahu dengan kita enggan melakukan perintah Nabi, Nabi berubah pikiran. Paham maksudnya? Nabi berubah pikiran, jadi kita masuk ke Mekah gitu. Wa Nabi alaihissalam kama na'lam jami'an alyanun nas wa ashalun nas. Nabi adalah manusia paling lembut, manusia yang paling mudah hatinya. Lama harramal humuru fi Khaybar, ya amara bi kasril awani allati tudbakhu biha faqalu ya Rasulullah au nagsiluha qala au isiluha. Fa'amara bil kasri tsumma amara bil ghusli waqtafa bihi mura'atan lahum. Bagaimana kita katakan manusia beliau adalah manusia paling lemah lembut, yaitu ketika diharamkan daging keledai di perang Khaybar, keledai ahliyah ya. Paham itu mana al-humr al-ahliyah? Yang hidup di kota, bukan yang liar ya. Itu diharamkan karena mereka keledai-keledai seperti itu makannya kotoran. Makan kotoran, tidak makan rumput seperti yang hidup di hutan atau yang di gurun. Ya, jadi ketika itu para sahabat sudah memasak, itu sudah masak keledai di dalam bejana-bejana, Nabi perintahkan untuk merusak bejana-bejana tersebut. Tapi para sahabat nanya, ya Nabi, ini bejana ini nanti bisa kita pakai buat masak yang lain, apa yang harus dirusak begitu? Ya, maka para sahabat katakan, au nagsiluha, boleh nggak kita cuci aja Nabi, nggak usah dipecahkan. Maka Nabi mengatakan, au egsiluha. Ya, Nabi rubah pendapat di situ, ya udah kalau gitu cuci aja. Lembut apa tidak di sini? Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak kaku, memperhatikan keadaan, mura'atan lihalihim di situ, tidak memberatkan mereka. Baik. Wahum ridwanullahi alaihim. Jadi dengan hati yang seperti itu jelas Nabi merasa sedih ketika para sahabat tidak mau mendengar apa yang diperintahkan. Wahum ridwanullahi alaihim tamanna'u fil Hudaybiyah la'allahum yajiduna makhraja. Jadi mereka nggak mau melakukan perintah Nabi itu tujuannya bukan karena enggan, bukan karena kufur, tapi memang tujuannya agar Nabi memperhatikan kembali keputusan itu, meninjau kembali keputusannya. La'alla Rasulullah yarji' wa yuwafiq, lakin Rasulullah SAW lahu nadharun ba'id. Beliau itu punya pandangan jauh ke depan, seorang visioner beliau. Wa kana idza wajjaha al-ba'ir ila Makkah barakat wa idza wajjaha ila al-Madinah masyad. Nah, karena tanda yang Allah berikan kepada beliau apa? Ketika beliau arahkan unta beliau ke arah Makkah, untanya duduk. Ketika beliau arahkan ke Madinah, untanya jalan. Ini tanda dari Allah bahwasanya diperintahkan untuk kembali. Falamma qala sahaba khala'atil qaswa, yakni haranat, qala la wallahi ma khala'at al qaswa wa laysa dzalika laha bi khuluqin yudafi hatta 'anil bahima. Ya. Jadi ketika para sahabat melihat unta Nabi yang seperti itu diperintahkan ke Mekah malah duduk. Ya, ini pertama kali para sahabat menyaksikan unta Nabi itu nggak taat sama Nabi. Ya, maka Nabi katakan la wallahi ma khala'atil qaswa wa laysa dzalika la. Qaswa itu nama unta beliau ya. Unta saya ini nggak ingkar kepada perintah saya, akan tapi memang dia berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat dia tidak mau ke Mekah tapi mau balik ke Madinah. Jadi sampai hewan pun dibela sama Nabi. Paham ya? Ada makna yudafi hatta 'anil bahimah. Wa inna ma habasa habisul fil. Yang menahan dia untuk kembali ke Mekah itu adalah yang pernah menahan pasukan gajah Abraha dulu untuk menyerang Ka'bah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alima annahu law dakhala Makkah bil quwwah kama yad'una la hadatsa qitalun indal Masjidil Haram. Salah satu alasan kenapa Nabi tidak jadi masuk ke Makkah waktu itu, meskipun Nabi punya kekuatan militer untuk menggempur kaum musyrikin waktu itu, hampir mampu kalau untuk memerangi di situ, maka akan terjadi qital di situ, akan terjadi peperangan pasti, ya, akan ada pertumpahan darah pasti di situ di Masjidil Haram, ya. Wa ilal an ma jaa awanuhu, ya, dan sepanjang sejarah tidak pernah ada ceritanya terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram itu, ya. Adapun kisahnya Syiah di tahun berapa kemarin itu, ya, dekat dengan zaman kita, ketika mereka membunuh orang-orang haji itu pertama kali itu pertama kali, karena memang waktu itu kuat pengaruh Syiah di situ. Baik.
Wa ilal an ma ja'a wa nuhu wa madama al-amru an al-qital yudra'u walau bimithli hadhihi al-qadada min al-muslimin. Fata'zim hurumatillah fi qalbin Nabi alaihi wasallam akbar min kulli syai'. Maka Nabi di situ menghormati Masjidil Haram, menghormati Ka'bah sebagai syiar Allah di situ. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah, takwaan hatinya kepada Allah. Maka Nabi memuliakan hurumat Masjidil Haram, ya. Nah, akhirnya Nabi tidak memaksa masuk. Taib. Al-muhim annahum tabata'u wa tathaqalu. Maka yang jelas di situ para sahabat merasa berat untuk kembali lagi. Fadakhala Rasul alaihi wasallam ala Ummi Salamah wa akhbaraha bima jara. Maka ya, curhatlah Nabi di situ kepada istri beliau Ummu Salamah. Kama akhbar Aisyah fi hajjatil wada' hina amara man lam yakun ahda an yahilla wa raja'ur Rasul alaihi salatu wassalam wa raja'ur Rasul alaihi salatu wassalam fi dhalika hatta qalu ya Rasulullah al-hillu kulluhu wa nahnu sammayna bil hajj wa labbayna bil hajj qala na'am al-hill kulluhu qalu ya Rasulullah nakhruj ila mina wa dzakaru ahaduna yaqturu maniyan, ya. Aradu taqbihal hal la'allahu yarji qala na'am if'alu ma amurukum bihi. Begitu juga kisah yang terjadi dengan istri beliau yang lain, dengan Aisyah, ya, ketika haji wada. Al-muhim annahu dakhala ala Aisyah wa akhbaraha bima jara. Jadi Nabi ketika di sini bisa kelihatan sisi manusiawinya Nabi, ya. Beliau juga bisa galau, ya, bisa merasa sedih, ya, curhat beliau kepada istri-istrinya ketika mendapati hal seperti itu. Wa fi ghazwatil Hudaybiyah dakhala ala Ummi Salamah wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha minan nisa'il aqilat. Ummu Salamah ini perempuan yang cerdas, perempuan yang berakal. Wa qassa 'alaiha al-qasasa fa qalat lahu ya Rasulullah ukhruj wada'u bil halaq wahlak fa kharaja wada'a bil halaq wa halaqa ra'sahu famadza fa'ala sahabah. Ya, maka Nabi nggak ngomong apa-apa, keluar dari tenda langsung manggil tukang cukur rambut sampai bersih, ya. Apa yang dilakukan para sahabat ketika melihat Nabi mencukur? Alimu annal amra muntahin laisa fihi muraja'ah. Mereka tahu, oh, Nabi ini udah serius sama perintahnya tadi itu berarti, ya. Pertama beliau hanya perintah dengan qaul, dengan perkataan, sekarang beliau lakukan sendiri. Oh, berarti nggak mungkin, nggak ada lagi muraja'ah di sini, nggak ada jalan keluar lagi. Oke, harus kita ikuti. Maka ada yaqtulu ba'duhum ba'du ala halqi ru'usihim wa halaqu ru'usahum kulluhum. Maka apa para sahabat lakukan? Mereka bersegera untuk mencari tukang cukur, bahkan hampir-hampir mereka saling bunuh untuk dulu-duluan mencukur rambut. Ya, hampir bunuh mereka untuk dulu-duluan mencukur rambut menunaikan perintah Nabi. Paham ya? Taib. Apa syahid yang ingin kita sampaikan di sini? Bahwasanya Nabi tidak menyukai takhir al-amr, ya, takhir imtithalil amr. Ya, Nabi tidak menyukai hal seperti itu, dan para sahabat nanti melihat di situ bagaimana mereka mubadarah, bersegera untuk melakukan perintah Nabi untuk mencukur rambut. Wa ataitu bihadza lidilala ala anna amrallahi wa rasulihi al-mutlaq yaqtadil fawriyah. Syekh Utsaimin mengatakan, saya bawakan dalil ini di sini, saya sebutkan kisah Sulhul Hudaybiyah ini di sini, tujuannya bukan untuk membahas sirah, tapi untuk menunjukkan bahwasanya perintah Allah dan Rasulnya, perintah-perintah yang mutlak, yaqtadi al-fawriyah, mengandung mana al-fawriyah. Wa illa lama ghadibar Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya perintah itu tidak yadullu alal fawriyah, maka Nabi nggak akan marah ketika para sahabat enggan atau menunda untuk mencukur rambut. Paham tuh mahada? Baik. Wajhud dilalah laukan al-amru lit tarahi lama ghadiban Nabi alaihi salam bi ta'khirihim lakin al-amru lil fawr. Baik. Qauluhu wa li anna al-mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'u wa ta'khiru lahu afatun wa yaqtadi tarakumul wajibati hatta ya'jiza anha. Dzakarna arba'a ilalin wal ilal tusamma al-adillah al-aqliyah aw an-nadhariyah. Taib. Kemudian dalil selanjutnya, dalil secara akal di sini, ya, secara logika, secara nazar. Kenapa kita katakan mubadarah? Ya, kenapa kita katakan al-fawriyah? Ada beberapa ilahnya. Ilah yang pertama, li'annal mubadarah bil fi'l ahwat wa abra. Ahwat wa abra bimana naqul ahsan wa afdal, kata. Abra dari kata bari atau zimah. Masih ingat baru atau zimah? Baru atau zimah itu kondisi ketika kita terlepas dari tanggung jawab. Ya. Tadi azan zuhur. Antum sholat zuhur. Berarti antum telah dikatakan baru atau zimah. Kalau azan zuhur dan antum belum sholat zuhur, antum masih punya namanya baru atau
zimmah, tanggung jawab belum terlepas dari antum. Maka kalau antum segera sholat, berarti cepat antum terlepas dari bara'atuz zimmah itu. Paham ya? Karena kalau antum mati di atas keadaan dalam keadaan bara'atuz zimmah, belum terlepas dari zimmah antum, maka di situ antum berdosa. Ya, dia sengaja menunda-nunda sholat, kemudian dia meninggal dalam keadaan menunda-nunda tersebut, maka dia dapat dosa. Paham maksudnya ya? Tentunya menunda di sini bukan karena uzur-uzur syar'i. Baik. Itu ilah yang pertama. Wat ta'khir lahu afat. Ya, menunda-nunda itu juga punya afat. Ya, udah kita sebutkan kemarin afat itu apa? Apa saja afat dalam ta'khir? Al-marad, al-maut, al-insyigal. Ya, ada huwa afatu at-ta'khir. Afatu at-ta'khir artinya hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang buruk yang terjadi, yang mungkin untuk terjadi kalau kita mengakhirkan sholat. Antum akhirkan sholat zuhur sampai mendekati masuk waktu asar, berarti antum membuka kemungkinan datangnya penyakit. Bisa jadi antum sakit di situ nanti, bahkan bisa jadi kematian datang. Ada juga kesibukan di situ. Paham ya? Baik, maka itu ada afatnya berarti ta'khir itu. Wa yaqtadi tarakumal wajibat hatta ya'jiza anha. Ya, hatta ya'jiza anha. Ini ilah yang keempat. Ilah yang pertama ahwat, yang kedua abro, yang ketiga at-ta'khir lahu afat, kemudian yang keempat yaqtadi tarakum al-wajibat. Mana tarakum al-wajibat? Menumpuknya kewajiban. Kalau antum menunda salat zuhur sampai masuk waktu asar, belum terlepas antum dari tanggung jawab salat zuhur, sudah ada tanggung jawab baru. Paham maksudnya? Kayak antum dikasih PR sebelumnya belum antum mengerjakan, sudah dapat PR lagi, karena menunda-nunda terus, begitu. Akhirnya menumpuk. Ya, sampai akhirnya ketika menumpuk, nggak mampu dilakukan untuk menunaikan semuanya. Dzakarna arba' ilal. Kata Syekh di sini kita sebutkan di sini ada 4 illah. Ilal jamak dari illah ya. Illah di mana sabab. Dan illah dalam ilmu usul fikih dinamakan al-adillah al-aqliyah atau al-adillah an-nazariyah. Paham istilah ini ya? Jadi nanti kalau Anda mengatakan dalilnya apa di sini? Dalilnya adalah al-adillah al-aqliyah atau an-nazariyah. Itu berarti bukan dari Al-Quran atau dari sunnah, tapi dari logika, dari akal. Baik. Illah yang pertama, al-mubadarah bil fi'li ahwat. Ahwat di mana? Mada naqul ahwat bil lugha Indonesia? Sahih. Ahwat ikhtiyaton ya. Ahwat artinya bentuk kehati-hatian. Kalau antum melakukan perbuatan ibadah itu secara segera mungkin, itu merupakan bentuk kehati-hatian. Kan ada khilaf kita katakan dia fauriyah atau at-tarakhi ya kan? Fauriyah atau at-tarakhi. Kalau antum beneran taat kepada perintah Nabi, antum akan fauriyah di situ. Meskipun antum berkeyakinan dengan at-tarakhi. Karena mengamalkan al-fauriyah itu lebih aman daripada yang tarakhi. Paham maksudnya? Ada mana ahwatuna. Liannaka idza badarta lam yakul lakal ladina yaqulun innahu 'ala at-tarakhi akhta'ta, lakin idza akharta qala lakal ladina yaqul innahu 'ala al-fur akhta'ta. Ya gitu dia. Kalau antum megang pendapat al-fauriyah, kemudian antum lakukan al-fauriyah, maka orang yang berpegang dengan pendapat at-tarakhi tidak akan mengatakan kepada antum salah, ya. Ada nggak orang yang menyalahkan kita kalau kita salat zuhur di awal waktu? Nggak ada. Tapi kalau antum salat zuhur di akhir waktu, ada yang menyalahkan antum? Ada. Paham ya? Baik, berarti mana yang lebih ahwat di situ? Al-fauriyah. Atau mana? Idzan wal ahwat, al-ahwat an af'alu fi'lan la yaqulu li fihi ahad akhtatu. Saniyan abra'u lidh-dhimmah. Lebih mudah untuk atau lebih cepat untuk melepaskan dhimmah dari kita. Li'anna dhimmata mashghulatun bil ma'mur hatta yuf'al. Ya, karena dhimmah kita masih tersibukkan dengan al-ma'mur yang diperintahkan sampai kita lakukan. Salat zuhur akan tetap wajib bagi kita ketika masuk waktunya, kalau tidak kita lakukan, maka terus dia akan menjadi wajib. Kayak hutang begitu ya. Kalau antum nggak salat zuhur ketika sudah masuk waktunya, kayak berhutang antum. Ya, kayak ada beban di atas kepala antum, kayak antum lagi bawa batu di atas kepala antum. Ya, batu itu tidak akan terangkat dari kepala antum kalau antum tidak salat. Ya, dia akan terus ada begitu. Fa'idha fa'alahu abra'a dhimmatahu. Kalau dilakukan, maka terlepaslah dia dari tanggung jawab. Kemudian ilah yang ketiga, at-ta'khir lahu afat wa hadha sahih. At-ta'khir lahu afat kal maut wal marad wal insyigal wan nisyan ila akhirih. Ini bacanya ila akhirih ya.
alif lam kha, hamzah lam kha ini ila akhiri. Wa hadhil jumlatu ma'khudatun min kalamil Imam Ahmad. Perkataan ini diambil dari perkataan Imam Ahmad, haitsu qala fil hajj innahu 'alal fawr qala at-ta'khir lahu afat. Berarti ini kaidah at-ta'khir lahu afat. Ada yang misalkan anak kasih antum PR misalkan, ya, antum PR kemudian antum nanya, "Ustaz, boleh nggak dikerjakan sebelum datang hari Selasa depan?" Maka katakan antum at-ta'khir lahu afat. Kalau antum akhirkan mengerjakan sampai hari Selasa depan, ya berarti antum membuka kesempatan untuk masuknya kesibukan, masuknya hal-hal lupa dan sebagainya di sini. Tapi kalau antum segera kerjakan, maka akan lebih aman antum untuk kedepannya. Paham maksudnya ya? Jadi at-takhir lahu afat, hada kalam Imam Ahmad haitsu yatakallam anil hajj. Wa yanbaghi an ta'khudha hadhil jumlah la li umurika ad-diniyah faqat bal wa li umurika ad-dunyawiyah. Wa min al-hazmi alla tu'akhkhara amal al-yawm li ghad wa jarrib tajid. Ya. Ini juga berlaku untuk perkara-perkara duniawi, ya. Jangan diakhirkan perkara-perkara yang seharus bisa antum lakukan sekarang, kerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Ya, ini di antara dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan di antara afat fi talabil ilmi min akbari afat ya talabil ilmi, ya, penyakit para penuntut ilmu atau penghalang awaiqut talab itu adalah sifat apa? Nah, sifat menunda-nunda, ya, sifat menunda-nunda pekerjaan. Besok saya merojah, besok. Nah, akhirnya tidak dimurojah lagi. Nah, ini sifat yang harus dihilangkan. Kalau antum merasa ada pada diri antum sifat yang seperti ini dalam menuntut ilmu, ya, berdoa kepada Allah agar segera diangkat. Karena itu sifat yang sangat memudaratkan sebagai thalibul ilmu. Baik. Rabi'an, ilah yang keempat, ilah dari at-ta'akhur itu, ya, kalau antum menunda-nunda pekerjaan itu ilahnya apa? Yaqtadi tarakumal wajibat. Ya, akan mengakibatkan menumpuknya kewajiban ila an ya'jaza anha, sampai antum tidak mampu untuk melakukannya. Walau kana lil insan mathalan wirdun muayyanun minal Qur'an. Ya, misalkan antum mewajibkan diri antum untuk membaca satu muka dalam satu hari, satu muka Al-Qur'an satu hari. Ya, wa takasala yauman minal ayyam wa tarakahu. Kemudian pada suatu hari antum sibuk atau antum sengaja menunda, udah hari ini nggak usah baca, besok aja sekalian 2 halaman misalkan. Ya, ja'al yaumus tsani fayasiru alaihi wirdan, maka hari besoknya berarti dia punya hutang 2 lembar gitu kan, 2 lembar. Ya, faqala insyaallah idza jaa akhirul usbu aku mobil jami. Kemudian ditunda lagi. Hari ini saya juga sibuk, udah besok aja akhir pekan saya akan kerjakan semuanya. Nah, ketika udah deadline misalkan hari ketiga, sor alaihi salat, hari keempat, akhirnya di akhir pekan dia punya 7 halaman untuk harus dikerjakan di satu hari, maka akan lebih sulit. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan khudh al-ilma, ya, khudhu al-ilma hasatan, bimana syai'an fa syai'an. Ambil ilmu itu sedikit demi sedikit, karena barang siapa ingin mengambil gunung secara sekaligus, lan yastati, itu tidak akan mampu mengambil gunung sekaligus. Ilmu itu berat gunung, tidak akan mampu untuk mengambilnya semua secara sekaligus, mengambilnya ya sebutir demi sebutir, sebiji demi sebiji. Kama yata'allam al-ulama mas'alatan ba'da mas'alatin syai'an fa syai'an. Baik. Walladhi ya'jizu an wahidin awwal al-yawm ya'jizu an sab'a. Ini kaidahnya ya. Kalau antum menunda-nunda, ingat ya, melakukan satu halaman saja, mengerjakan satu PR di hari pertama itu saja antum tidak mampu karena rasa malas, maka jangan anggap di akhir pekan antum akan bisa mengerjakan 7 sekaligus. Paham maksudnya ya? Yang satu aja berat antum, apalagi yang 7 di akhir pekan nanti. Itu jadi antum ingat nanti ya, kalau saya tunda ini akhir pekan nanti nggak mungkin saya bisa selesaikan semua. Jangan ya. Biasanya kan kita terlalu percaya ya, terlalu yakin, nanti akhir pekan saya kebut semua SKS itu kan biasanya sistem kebut semalam itu ya, nggak mungkin bisa itu ya, kalaupun bisa hasilnya tidak akan optimal. Idan fahadhil ilal al-arba, ini 4 illah atau 4 adillah aqliyah ya. Apa saja ilahnya tadi? Yang pertama, ihfaz hadha mubasyara, ada annahu ahwat, wasani annahu abra'ul dhimma, wasalis at-ta'khir fihi afat aw lahu afat. Tsumma asal ar-rabi
Yaqtadi tarakkumal wajibat. Ihfadhu hadi mubasyarah, la tantazir mata tahfaz dan la tahfaz al. Ya. Ini juga kesalahan dalam menurut ilmu ya. Ketika antum mendapati suatu faedah, jangan antum ngasih tanda dengan niat untuk dihafalkan di suatu hari nanti. Paham ya? Usahakan antum menghafalkan sekarang. Nih, ketika antum baca, seketika itu berusaha untuk menghafalkan, meskipun antum tidak hafal. Tapi usahakan untuk dihafalkan. Karena kalau ditumpuk-tumpuk kayak tadi itu tarokum al wajibat nanti jadinya. Nggak akan berojar nanti ya. Itu salah satu nasihat dari seorang dosen kita ya, di Hafizullah Ta'ala. Dosen dalam tafsir. Itu nasihat yang beliau sampaikan pada kita secara pribadi dulu. Illa antum dalam menurut ilmu itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika satu faedah antum dapatkan, hafalkan langsung. Karena kalau tidak, antum tidak akan menghafal-hafal nanti. Walaupun antum menghafal, akan menumpuk jadinya. Kan dalam satu majelis, antum dapat faedah berapa banyak itu? Nggak mungkin hanya satu. Menumpuk terus nanti, ya akhirnya jadilah antum bikin, faedah ini kayaknya pernah dengar dulu. Pernah dengar jadinya kan? Bukan hafal, tapi pernah dengar akhirnya. Baik. Idzan fahadil ilal arba' wa hiya adilatun aqliyatun nadhariyah tadullu ala anna al-qawl bi anna al-amra yaqtadi al-fawriyah huwa al-qawl as-sahih. Berarti kesimpulannya halil amru taqtadi al-fawriyah aw at-tarahi. At-tarahi al-fawriyah. Al-fawriyah. Mad dalil? Qaulu ta'ala fastabiqu al-khairat. Amarana Allah Ta'ala bi al-istibaq. Tsumma ad-dalil asani takhir al-amr. Ya. Nabi membenci kariha ta'akhuri al-amr. Tsumma mad-dalil aidan? Lianna al-mubadarah ahwat. Mana ahwat? Lebih menunjukkan keberhatian. Ya, wa abra lebih menunjukkan apa? Cepatnya terlepas dari tanggung jawab dari zimmah. Juga tidak disebutkan sama beliau di sini adalah adallu alal imtithal, lebih menunjukkan atas ketaatan kita kepada Allah. Kalau antum langsung melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, itu nilainya lebih besar daripada yang diakhirkan. Adallu alal imtithal. Baik. Maka di antara amalan yang paling afdal kata Nabi apa? As-salatu ala waqtiha. Limadha? Ya. Limadha quyida bi ala waqtiha huna? Li'annahu adallu ala al-imtithal. Lebih menunjukkan atas al-imtithal. Kalau antum salat di akhir waktu, naqul na'am shallaita walakin la yadullu ala al-imtithal. Imtithal walakin ahsan an tubadir biha. Ta'im. Qala hunaka mas'alah talibul ilmi al-mubtadi idza wajada haditsan hal yubadiru ila al-amali bihi. Antum awal belajar mendengar suatu hadis, apakah harus segera mengamalkan hadis tersebut? Naqul na'am, walakin labudda an yakuna indahu adatun ilmiyah. Dia harus punya perangkat ilmiah. Apa perangkat ilmiah? Rubbama yakunu hadal hadits mansukhan. Apakah hadis itu nanti mansukh apa tidak? Ternyata mansukh hukumnya misalkan, ya, maka bagaimana dia mengamalkan sesuatu yang mansukh. Wa ala kulli hal al-aslu idza tala'ta ala syai'in tsabit an ta'mala bihi. Maka kalau antum baca hadis Sahih Bukhari, berusaha untuk amalkan secepat mungkin, secepat mungkin. Paham maksudnya ya? Makanya para ulama ada sampai mengatakan, ya, mereka yang belum siap menikah nggak buka kitabun nikah. Paham maksudnya ya? Mereka nggak akan buka kitabun nikah. Apa ya dalil istishhadnya di situ? Menunjukkan bahwasanya para ulama itu ketika membaca hadis mereka bersegera untuk mengamalkannya. Bahkan ya ada dalam beberapa asar ya ketika ada seorang ulama dia membaca hadis tentang talak. Ya, ditalak istrinya biar bisa mengamalkan hadis tersebut. Wah, tentu ini suatu yang khata ya, suatu yang salah. Tapi saking semangatnya untuk mengamalkan hadis Nabi, ya. Berarti kalau antum bahas tentang az-zihar misalkan, jangan antum zihar istri antum ya. Baik. Apalagi tentang haduz zina misalkan, jangan dilakukan ya. Ada minal ghoba ada, ya.
Baik. Falamma taqarrara lana anna al-asla fil amri al-wujub wal fawriyah illa bidalil. Berarti ini kesimpulan dari pembahasan kita yang panjang lebar ke sana kemari itu. Al-wujub wal fawriyah illa bidalil. Jadi amr itu menunjukkan dua hal ini. Menunjukkan al-wajib dan menunjukkan al-mubadarah abil fawriyah. Illa bidalil, kecuali ada dalil yang mengatakan boleh diakhirkan. Paham ya? Apa contoh perbuatan yang boleh diakhirkan? Amalan-amalan yang boleh diakhirkan? Salat Isya, ya. Salat Isya boleh diakhirkan, tentunya dengan beberapa syarat di situ, ya. Tentunya dengan beberapa syarat. Jangan antum berkeyakinan masjid azan udah qomat salat orang, kemudian antum diam di rumah, akhirnya sunnahnya diakhirkan. Salah itu. Mengakhirkan di situ adalah haknya imam. Kalau imam mengawalkan, ya antum harus ikut. Kecuali antum menjadi imam dan masyarakat tidak masalah kalau antum takhir, maka la ba'sa bih. Walakin binisbah ilal mar'ah kaifa? Ya, al-mar'ah la tadhhab ilal masjid. Ya. Apakah lebih baik bagi mereka takhir atau fi awalil waqt? Kalau dia tidak sibuk, mad dalil. Ada ijtihad, ada. Ijtihad la budda an yakuna mabniyan ala dalil. Ya. Naqul al-mar'ah 'alaiha as-salah ala waqtiha li'anna amrun nabi biqaulihi afdhalul a'mal as-salatu ala waqtiha hadha 'amun li jami' al-muslimin wal muslimat. Hadha 'am dakhalat fihi an-nisa aidan. Idan an-nisa 'alaihinna as-salatu ala waqtiha fi awalil waqt. Wa hadha huwal afdhal lahunna. Ya. Amma ta'khir as-salah ila takhir al-isya khassatan ila nisfil lail masalan hadza indar rijal ya fi al-masjid fi jama'atan aman nisa alaiha as-salat ala waqtiha. Limadza naqul hakadha? Dakhala fihi kalam Imam Ahmad huna at-ta'khir lahu afat. Yumkin ba'da masalan hiya tu'akhir as-salat sya'arat bi an-naum masalan, sya'arat bin nu'as thumma namat wa lam tusalli masalan. Hadi musibah. Paham tak? Dan walakin idza tayaqqanat annaha lan tash'ura bin naum, lan tash'ura bin nu'as masalan huwa hiya tajlis taqra al-Qur'an ila nisfil lail, ya, ila nisfil lail thumma tusalli ma'a zawjiha masalan, hada la basabi. Lianna hunaka man yudzakiruha idza kanat nasiya. Idza kanat nasiyat al-amr. Baik. Wastadlalna ala dzalika bil ayati wal ahadits wal ma'na fa bina'an 'ala al-qa'idah idza warada amran fil kitabi aw sunnah wa tanazza'a ithnan hal hadzal ma'mur bihi wajibun aw ghairu wajib fal qawlu ma'a man yaqul innahu wajib li anna hadha huwa al-asl. Wa hadhihi al-qa'idah fil waqi' yashkulu kaifa yaqra? Ya, yashkulu? Yushkilu. Oh, ashkala ya. Yushkilu 'alaiha masailu katsira. Yushkilu. Sahih? Yushkilu. Yashkilu. Shakal yashkilu. Tashkilan. Apa iskalan? Mushkilah. Baik, naqra awalan. Yushkilu 'alaiha masailu katsira. Fatamurru bika fil kitabi was sunnah awamiru laysat lil wujub wa la yadhhar annaha wajibah mithlu awamir fil akli wasyurb wa ma ashbaha dhalik. Wa minal ulama man qala inna kulla amrin laysa fil ibadah aw laysa lit ta'abbud fa innahu lil irsyad wa laysa lil wujub. Hadi kaidah dakhattan huna. Kullu amrin laysa fil ibadah, ya, aw laysa lit ta'abbud. Al ibadah mana at-ta'abbud, fahim tak? Al ibadah mana at-ta'abbud fa innahu lil irsyad. Hada lil irsyad. Masalan qala ta'ala kulu mimma razaqakumullah. Kulu bimana amr hunasa. Idan al-amru lil wujub, idan al-akal hukmuhu wa wajib. La naqul hakadha lianna al-akal laisa minal ibadah. Laisa minal ibadah. Ya minal mubahat, naqul al-akal minal mubahat. Idan huna laisa lil wujub walakin lil irsyad. Idza qala ta'ala kulu, ya, la yumkin an yatawaqqaf huna. Enggak mungkin Allah mengatakan kulu summa tawaqqaf. Pasti ada lanjutannya kan?
Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Berarti perintah untuk makan makanan yang halal. Berarti di sini amr lil wujub di sini, bukan irsyad lagi. Paham ya? Kalau dikatakan makanlah, berarti sampai situ. Nah, makanlah itu berarti irsyad, karena itu mubahat masuknya. Tapi kalau kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik. Maksudnya jangan makan dari yang haram. Berarti ini lil wujub, laisa minal mubahat lagi di sini. Ini masuk ke ma'murat syar'iyyah. Baik. Walakinnahum hadamu bidzalika asya'a katsira, fahadamu bidzalika masalan an-naum 'alal yamin, wa hadamu bidzalika ba'd al-asya' allati taridu fil ma'kulat wal mashrubat wa ma asbaha. Wa in qarrata hadhihi al-qa'idah allati fil kitab anna al-asl al-wujub wal fawriyah wal mas'alah la tutaradu fi kulli syai'in hatta annaka fi ba'd al-ahyan taqul kharaja al-amru huna 'anil wujub lil ijma' li'annahu ma qala ahad bi annahu wajib. Thumma idza bahatta fi butunil kutubi wajadta man yaqul innahu wajib fayabqa al-insanu mutahayyiran wal qa'idatu hadhihi in akhadta bi qawli man yaqul innal asl istihbab wa adam at-ta'sim wa annana la nu'assimu ahadan illa bidalil ashkala alaina al-adillah allati saqaha al-muallifu fi dilalati 'alal wujub. Khalas hada ittiradat faqat wa in taradta al-qa'idata lil wujub ikhtalat wa intaqadat 'alaika bi masail katsira fiha awamir wa la yuqalu innaha lil wujub. Lakin ala kulli hal, ya, kesimpulannya di sini, al ulama fi usulil fiqh assalu hadhil qaidah. Ma mana assalu? Ja'alahu usulan. Paham tak? Ja'alahu usulan, ja'alaha usulan. Jadi para ulama dalam usul fikih, dalam ilmu usul fikih, maksudnya al-usuliyun, mereka menjadikan kaidah ini sebagai pondasi al-amrul wujub. Itu hukum asalnya. Lakin tatbiquha fi kulli mas'alatin juz'iyyah fihi syai' minas su'ubah. Akan tetapi, karena ini kan kaidah amah, kaidah yang umum al-amru lil wujub ini. Paham ya? Maka untuk menerapkannya dalam kasus-kasus yang spesifik, kasus-kasus yang parsial, fihi syai' minas su'ubah, agak sulit ya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tidak semua kaidah itu berlaku dalam setiap kasus. Al-amru lil wujub tidak semua kasus berlaku seperti itu. Paham ya? Baik. Wa wajhuhu annaka tajidu awamira katsiratan fil Qur'an wa fis sunnah qala al ulama fiha innaha laysa lil wujub fa yatasalu al insan hal al ulama qalu hadha bina'an ala anna al asla fil awamir adamul wujub aw lahum qara'in wa adillah tukhriju hadha al amr muayyan anil wujub. Terkadang para ulama ya, di dalam ayat Al-Qur'an ada perintah atau dalam sunnah ada perintah. Antum belajar usul fikih, perintah mananya wajib. Akan tapi para ulama mengatakan perintah di sini bukan untuk wajib. Bingung antum kan jadinya. Para ulama menyelisih kaidah di sini berarti. Paham ya? Nah, bingung di situ. Maka sekarang para ulama mengatakan begitu, bahwasanya itu tidak wajib, ya. Apakah karena asal perintah itu memang tidak wajib atau mereka punya qarinah-qarinah yang mengeluarkan kasus ini dari keumuman kaidah tadi? Paham maksudnya? Paham ya? Taib. Idza kana tsani fal amru wadih. Ya. Kalau yang kedua yaitu ada qarinahnya, maka jelas di sini berarti kita harus paham qarinahnya. Alasannya kenapa para ulama mengatakan itu laisa lil wujub. Wal insan yabqa mutma'innan munsyarihus sadri idza wajada dalilan yukhrijuhu anil wujub. Karena orang akan tenang kalau udah dia tahu bahwasanya ada dalil yang mengeluarkan ini dari yang wajib. Ya, contoh perintah pertama, ya. Nabi mengatakan, jangan kalian minum sambil berdiri. Ya. Tapi dalam hadis yang lain, para sahabat melihat Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Paham ya? Kalau antum hanya mendengar hadis yang pertama, di situ antum merasa berat. Ya, merasa berat mungkin antum untuk melakukan perintah itu, yaitu nggak boleh minum berdiri. Ya. Tapi ketika antum mendengar ada hadis yang kedua tadi, bahwasanya Nabi pernah minum berdiri, tenang nggak hati antum di situ? Tenang, karena akhirnya jadinya fleksibel di situ. Boleh duduk, boleh berdiri. Taib. Wala yansyarihu sadruhu bil ijab, tapi kalau kita hanya dengar satu hadis pertama saja minum tidak boleh berdiri, maka belum lapang dada kita di situ. Wala tatma'in nafsuhu lil wujub wa yakhsha an yalzama nafsahu ayulzima ibadallah bima lam yulzimuhumullahu bihi fa yaqau fi halakatin wa fi mahdhur. Maka ketika antum hanya mendengar hadis yang pertama yaitu jangan minum berdiri, maka di situ antum belum tenang apa? Khawatir, bingung apakah minum berdiri itu derajatnya haram sama seperti minum khamr atau sama seperti berzina, mencuri dan sebagainya atau tidak. Paham ya maksudnya ya? Baik.
Lakin at-tariqa as-salima an naqul numsiku hadzal asla wa huwa anna al-asla al-wujub thumma idza waqa'a amrun nashukku fi kaunihi lil wujub faqad tadulluhu nafsuhu ya anna hadza laysa biwajib wa anna al-insan law tarakahu la ya'tham li anna nafsal mu'min qad tadulluhu kama qala wal ithmu ma haka fi nafsi fa hina idzin naltamisu li hadhihi al-mas'alah al-mu'ayyanah dalilan yufrijuha 'anil wujub. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetap kita berpegang dengan kaidah tadi al-amru lil wujub. Itu tetap kita pegang kaidah. Maka kalau kita mengalami kebingungan dalam satu kasus, ini wajib apa tidak, ya, maka tetap kita pegang wajib sampai kita tahu dalil yang mengatakan sebaliknya. Paham maksudnya? Baik. Jadi pegang tetap itu. Ya. Bagaimana kalau kita mendapati ada keraguan, ada tidak tenang dalam hati? Ini kayaknya nggak wajib, ini memberatkan umat ini. Misalkan dalam masalah isbal. Isbal hukumnya haram. Ya. Isbal hukumnya haram. Ya. Mungkin Anda merasa berat. Nah, kalau isbal hukumnya haram, betapa banyak orang-orang yang melanggar perintah gitu kan. Tapi kenyataannya berdasarkan dalil-dalil yang ada memang isbal itu hukumnya haram, sama seperti pelaku dosa-dosa besar lainnya. Para ulama mengelompokkan isbal itu dosa besar. Paham ya? Khuyalaan atau goir khuyala. Paham ya? Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Maka antum merasakan ada yang tidak serak dalam hati di situ ketika mengatakan isbal itu adalah dosa besar. Ya. Isbal antum setarakan dengan minum khamar dengan zina. Mungkin antum berpikir, ini kayaknya terlalu berlebihan. Paham ya? Akhirnya antum tidak jadi menetapkan isbal itu sebagai dosa besar. Ngerti? Nah, maka ketika dalam kondisi tetap seperti itu, wajib antum menetapkan isbal sebagai dosa yang besar sampai antum tahu ada dalil yang mengeluarkan dari sebaliknya. Ngerti? Baik. Karena kaidah dari Nabi sendiri apa? Al-itsmu ma haka fin nafsi. Dosa itu apa yang terasa berat, terasa ganjil di dalam hati. Ya, ketika antum melakukan zina, was-was apa tidak misalkan di situ. Misalkan atau melakukan mencuri misalkan, memandang hal-hal yang haram. Pasti ada rasa deg-degan, rasa was-was di situ kan. Maka cukup dengan itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Kalau antum bingung misalkan, saya nggak tahu dalilnya berzina itu apa. Ya, dari Al-Quran apa? Saya nggak pernah baca Al-Quran. Dari hadis apalagi saya nggak pernah baca kitab-kitab hadis. Maka cukup tanyakan ke diri antum. Malu nggak melakukannya? Kalau malu, dosa besar berarti. Paham ya? Baik. Fahina idin naltamisu li hadhil mas'alah al-mayan dalilan yufrijuna. Fa in qila idza kana jumhurul ulama ala adamil wujubi mathalan fal hadhihi qarinah la tusarrifuhu. Ada masalah ukhra ada. Khalasna la nakhus ada. Fal jawab la li anna dalil huwa al-ijma' lakin la syakka anna al-insan yakunu indahu taraddud fima idza ra'a anna jumhurul ulama yarawna anna hadzal amra laysa lil wujub. Wa ma ziltu mundu hin atadabbaru wa ata'ammalu kaifa najidu dhabitan yudbitu jami'an nusus al-waridah fi kulli nassin bi'ainihi wa lam astati. Syekh sendiri mengatakan mengalami kesulitan di sini untuk menyebutkan batasan spesifik untuk menegaskan ini wajib, ini tidak. Apa maksudnya ya? Ya, kalau hanya mujarab perasaan malu untuk menentukan perbuatan dosa apa tidak, tingkatan orang beda-beda. Ada orang yang ya enjoy aja melakukan kemaksiatan di hadapan umum misalkan. Ya, maka tentu kalau hanya menimbang kepada perasaan ini sesuatu yang relatif sekali, sulit untuk menentukan. Apa maksudnya ya? Maka Syekh mengatakan di sini, gimana kan kita dapatkan dobit itu? Paham itu mana dobit? Ala adri kaifa nutarjim bil lugha Indonesia dobit hanya aku patokan ya, titik ya, patokan untuk menentukan jami'an nusus fi kulli nafsin bi ainihi wala masati lakin hadhil qaidah hiya al-amatul ghalibah amma innaha tashmulu kulla nafsin fi kulli mas'alah fa ana ajidu annahu yamurru binal katsir min al-awamir wa hiya indal ulama imma kullu hasba ilmina wa imma aktsarum laysa fil wujub. Wa idza kana al-ulama lam yaqulu lil wujub fa hadhihi qarinatun tadullu ala sarfil amri anil wujub. Sekarang ini Syekh di sini tadi ya, di awal-awal di pertemuan kemarin kita mengatakan al-amru lil wujub itu pendapat pertama kan? Pendapat kedua apa? Al-amru al-istihbab. Paham ya? Kemudian Syekh di sini menyebutkan jumhur ulama mengatakan al-amru laisa lil wujub. Paham itu maksud? Paham ya? Al-amru laisa lil wujub. Idzan yumkin an yakuna lil istihbab atau lil ibaha atau lil ghariha. Paham? Baik. Nah, jadi al-ulama lam yaqulu lil wujub hadhihi qarinah tadullu ala sarfil amri anil wujub.
Hadil qarinah qad takunu qarinatun syahidatun ala anna al-qawl tsani huwa ar-rajih wa anna al-asla adamul wujub. Al-aslu adamul wujub. Al-aslu kaifa adamul wujub? Dan hadal kalam fi ta'kid am la? Fihi syai'un. Ya. Baik. Wal haqiqah annahu hatta an-nusus allati saqaha al-mu'allif fi ad-dilalah 'ala al-wujub yumkin an yu'awwiluha al-insan. Khalas ada dakhala amiqan jiddan. Ini masuknya dalam sekali. Inna rasula ghadiba li'annahu yukhatibu as-sahaba wa tanfidhul awwali laysa mithla tanfidh ats-tsanawi wa lihada fa inna syaikhul islam rahimahullah yara anna as-sahabata kana wajiban alaihim an yatahallalu min hajjil ifrad aw al-qiran ila umratin fi tilka as-sanah qala li anna al-amra muwajjahun ilaihim mubasharatan wa li annahum law tamarradu lakana min ba'dihim yastannu bihim fayalzamuhum huna min ajli istinan ghairihim bihim wa kalamuhu jayyid wa la siyama annahu yashhad lahu hadits Abi Dzar fi sahih Muslim qala kanat lana khasatan al-muhim anna qadiyat al-Hudaybiyah wa qadiyat al-hil liman lam yaskil hadiya qad yuqalu innaha wajhul khitab fiha ila as-sahabah wa humul ladzina yastannu bihim walau taraku al-amru lastanna bihim man ba'dahum bi khilafil mukhalafati ba'da subutis sunnah kadzalika falyahdharil ladzina yukhalifuna amri olas ada natruk hadal kalam ada la yahumuna muhim walakin fihi minal syai' daqiquna qad yuqalu inna hadza fil jihad li'annahu ta'ala qad qala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladzi ila akhiril ayah wa hadza fi siyaqi qawlihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh lakin al-imam Ahmad yara anna al-ayata 'ammatun yaqulu la'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa fi qalbihi syai' min az-zayg fayahlik fal hasil anna hadhil qa'idata aw hadhil khilafa bainal usuliyyin la yumkinuka an tutabbiqahu ala kulli fardin bi'ainihi minan nusus. Kesimpulannya apa? Bahwasanya kaidah al-amru lil wujub tidak mungkin bisa diterapkan untuk setiap kasus. Paham ya? Tidak mungkin bisa untuk diterapkan di setiap kasus. Ala kulli hal idza ra'aital jumhur 'ala al-istihbab fahuna yajibu 'alaika an tatawaqqafa 'anil qawli bil wujub wa 'alal aqal taqulu lin nas if'alu kadza madama hadza huwa amrullahi wa rasulihi wa la taqul huwa wajibun aw laysa biwajib. Maka yang penting untuk antum pahami sebagai thalibul ilmi adalah ketika antum menyampaikan kepada manusia katakan ini perintah Allah, jangan katakan ini wajib, ini tidak wajib. Paham ya? Tekankan dulu bahwasanya itu adalah perintah Allah. Yakinkan mereka. Kalau antum mengatakan ini wajib atau tidak wajib, nah, maka khawatir akan ada sifat ihtiqar, sifat merendahkan, ya, sifat merendahkan terhadap perintah-perintah Allah. Kalau dikatakan ini tidak wajib, akhirnya mereka nggak mau lakukan. Paham ya? Jadi tekankan terlebih dahulu ini adalah sesuatu yang wajib. Maka antum punya anak, didik anak-anak antum untuk melakukan perbuatan yang sunnah seolah-olah itu ada yang wajib. Didik dia bahwa saya bersiwak itu adalah wajib. Didik dia bahwa salat duha itu wajib, seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya dia adalah perbuatan sunnah. Maka mendidik anak ya sama kayak antum sedang berdakwah. Dakwah juga harus begitu. Jelaskan ini perintah Allah dan Rasulnya. Tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sadar itu perintah Allah dan Rasulnya, ya nggak perlu mereka menanyakan wajib atau tidak wajib. Makanya para ulama membenci pertanyaan wajib atau tidak wajib itu, halal atau haram itu. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, lebih baik saya ditimpakan gunung besar, ya, gunung Abi Kubais. Lebih baik saya ditimpakan gunung yang besar itu daripada saya ditanyakan tentang masalah halal atau haram. Karena berat mengatakan ini halal, ini haram. Ya, akibatnya juga berat. Akibatnya apa? Kalau kita mengatakan halal, ya, semena-mena mereka melakukan. Kalau kita katakan haram, ya, ada juga orang-orang yang tetap semena-mena melakukannya karena meremehkan perintah dan larangan Allah. Yang kita tidak inginkan yang seperti itu. Baik. Jadi kalau ada suatu larangan, katakan kepada jamaah kita, tinggalkan. Jangan jelaskan kepada mereka ini makruh, ini haram. Ya. Misalkan kita mengatakan isbal itu haram, jangan katakan begitu. Kalau jamaah baru pertama kali belajar sunnah, atau katakan ke mereka isbal itu dilarang, tinggalkan. Ya, isbal itu jangan jelaskan dalil-dalilnya dia makruh atau haram. Jangan dulu, nanti jelaskan kalau memang sudah kokoh di atas itu. Kalau mereka sudah prakteknya. Baik.
Fa idza qila idza warada amrun mu'allalun hal ta'tabiru al-illah sarifan daiman? Hadi masalah dan naqul idza warada amrun mu'allal, kalau ada suatu perintah menggunakan ada ilahnya di situ, apakah ilah itu berarti sarif, ya, yang akan memalingkan perintah tersebut kepada dari makna wajibnya? Paham maksudnya di sini? Kalau ada suatu perintah, ada ilahnya di situ. Misalkan mengatakan kantum idhab in syi'ta, ada ilahnya tidak di situ? Apa ilahnya? In syi'ta, ada qarinahnya di situ. Apakah selalu ilah itu dihukumi sebagai sarif? Paham itu mana sarif? Yang mengubah, yang memalingkan makna wajib kepada makna yang lain. Apakah setiap ada ilah berarti dia sarif? Paham tak? Baik, wahadil masalah insyaallah sanatakallam anha insyaallah fi al-liqa al-qadim biidznillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.